Banyak fakta terkuak setelah adanya tesis ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Fakta pertama adalah para habaib yang selama ini dianggap sebagai dzurriyyah Nabi ternyata bukan dzurriyyah Nabi. Kemudian fakta yang kedua, banyak muhibbin atau pengikut habaib yang dulu cuma percaya saja bahwa habaib adalah keturunan Nabi. Setelah adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin, akhirnya menjadi sadar dan paham bahwa habaib bukanlah dzurriyyah Nabi. Akhirnya mereka tidak lagi mengikuti apa saja yang diarahkan atau yang diperintahkan oleh para habaib, tapi semua itu disaring dulu, bermanfaat atau tidak, baik atau buruk. Kalau dulu mungkin orang itu menganggap kalau habaib itu adalah dzurriyyah Nabi, maka apapun yang diperintahkan, yang diinginkan itu harus dilakukan. Tapi setelah semua paham bahwa ternyata habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, akhirnya rakyat Indonesia mulai berpikir cerdas untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, dan mana yang tidak harus dilakukan. Tapi dampak ini juga menimpa para habaib yang ada di negeri ini. Jadi mereka itu bisa dikatakan sangat panik karena tengah berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Padahal faktanya tidaklah demikian. Mereka itu berdasar kitab nasab sudah terbantahkan, berdasar sejarah tidak terbukti, dan berdasar tes DNA juga tidak berani. Namun tidak ada salahnya kita simak sebuah video dari seorang habib yang kelihatannya juga tengah panik untuk berusaha memikat hati rakyat Indonesia agar percaya kepada mereka. Kita simak videonya. Karena itu di majelis-majelis tolong jangan diam. Jadi di majelis jangan diam. Jangan diam. Ini umat Muhammad. Kalau hati umat Muhammad sudah ada buhut benci dengan anak cucu Rasulullah. Bukan hanya benci lisannya, menikmati, mencaci, maki anak cucu Nabi Muhammad. Jadi ini arahnya sudah jelas ya. Siapa saja yang mencaci maki anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dosanya sangat besar. Kan seperti itu intinya. Namun persoalannya, apa yang dia sampaikan itu ditujukan untuk klannya. Artinya apa? Artinya dia bilang siapa yang mencaci maki, siapa yang membenci keturunan Rasulullah itu dimaksudkan kepada Ba'alawi, agar rakyat Indonesia itu tidak mencaci, tidak membenci para Ba'alawi ini. Padahal kalau kita melihat kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, yang namanya dzurriyyah Nabi itu bukanlah para Ba'alawi, tapi dzurriyyah Kanjeng Nabi yang terverifikasi, tersambung kepada Kanjeng Nabi, baik berdasar kitab nasab, berdasar sejarah maupun tes DNA, itu adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Sehingga di sini bisa diambil kesimpulan, barang siapa yang mencaci maki atau membenci dzurriyyah Wali Songo, maka berarti dia itu juga mencaci maki dan membenci dzurriyyah Kanjeng Nabi. Karena yang terverifikasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi itu adalah para dzurriyyah Wali Songo. Sementara para habaib hingga saat ini tidak bisa membuktikan kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi tidak apa, karena kita juga paham kondisi akhir-akhir ini memang banyak sekali rakyat yang sudah paham, yang sudah sadar, sehingga meninggalkan majelisnya para habib, sehingga hal itu tentu saja membuat para habib itu kelimpungan, panik, bingung, berusaha mencari massa, mencari pengikut untuk memulihkan kepercayaan masyarakat agar ikut kepada mereka lagi. Tapi sayang seribu sayang, sekarang rakyat sudah banyak yang paham, sudah banyak yang sadar, ternyata selama ini hanya dibohongi, hanya ditipu. Mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tapi ternyata tidak terbukti. Ada contoh kita melihat dalam sebuah media, ada seorang habib yang dia itu dimuliakan oleh jamaahnya. Ada yang sampai mencium kakinya. Kemudian si habib itu malah terlihat tenang, santai, bahkan seolah-olah menikmati apa yang terjadi pada dirinya.
Ini kan sudah tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Ini kan bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika kamu dimuliakan seorang, maka balaslah apa yang dilakukan oleh orang itu lebih mulia dari apa yang dia lakukan kepadamu. Artinya, ketika kita diberi kemuliaan satu, maka harusnya kita itu membalas dua. Kan seperti itu. Tapi tidak seperti itu yang terjadi, yang kita lihat pada segelintir oknum Habib di negeri ini. Mereka atau beberapa orang itu justru malah menikmati ketika dihormati, disanjung, bahkan sampai dicium kakinya. Ini kan sudah bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Yang pertama, yang sampai mencium kakinya itu tidak tepat. Yang kedua, yang dicium kakinya itu kok menikmati. Nah, ini tidak tepat lagi. Maka dari kejadian-kejadian seperti ini kita menjadi yakin, menjadi paham bahwa sebenarnya mereka ini para habaib Alawi dari Yaman, meskipun selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Dan kalau kita melihat ceramah beberapa oknum dari mereka, ketika menyebutkan sesuatu itu pun berbeda. Artinya ketika mereka itu menyebutkan nama Kanjeng Nabi, asma Kanjeng Nabi, itu kan berbeda jika dirasakan dengan ulama-ulama yang lain. Jadi ada perasaan ketika mengucapkan Rasulullah SAW itu berbeda dengan kiai atau ulama yang bukan habaib. Jadi ini cuma perbandingan saja, dan untuk keputusannya silahkan Anda menilainya sendiri. Kemudian juga terkait ketika melakukan sambutan atau pidato, kita kan juga sering melihat itu misalkan ada habib yang mengucapkan misalkan doa kepada Al-Mukarram atau kepada siapa, tapi yang pertama disebut itu pasti habaib dulu. Jadi jarang kok menyebut ulama atau kiai siapa, itu kan jarang. Jadi yang utama, yang paling pokok, yang nomor satu itu adalah habaib. Jadi dari sini kita juga sudah melihat bahwa ternyata ya memang mungkin itu adalah salah satu trik atau kampanye untuk mempopulerkan nama habaib dan menganggap selain habaib itu mungkin kelasnya itu lebih rendah dari golongan mereka. Dan semua ini hanya asumsi, Anda boleh percaya, boleh tidak, dan silahkan Anda menilainya sendiri. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau diminta mengakui bahwa habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi, ya tidak bisa menerima semua itu. Karena berdasar kitab nasab tidak terbukti, berdasar kitab sejarah tidak terbukti, berdasar tes DNA juga tidak terbukti bahwa habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi.